Bab 03. Colette Chen terlalu pandai memberi isyarat. Dan beberapa tahun kemudian. Tidak, baru 3 hari sejak itu. Sebagai hasil dari pantomim aku yang sulit, mereka entah bagaimana dapat memahami apa yang aku inginkan. Atau, menurutku. Pertama, aku akan bekerja di sini jadi biarkan aku tinggal sebentar. Kedua, aku ingin pergi ke kota nanti jadi tolong bagikan air dan makanan ketika waktunya tiba. Ketiga, beritahu aku jalan ke kota. Butuh waktu sangat lama untuk hanya menyampaikan ini. Aku berhenti menghafal bahasa mereka. Aku hampir tidak akan mengingatnya dalam beberapa hari. Harus ada telepon jika aku pergi ke kota sehingga aku dapat menelepon Jepang menggunakan telepon internasional atau dari kedutaan, jika aku dapat menemukan seseorang yang mengerti bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang lebih buruk, itu akhir dari cerita itu. Tidak akan ada kesempatan untuk menggunakan bahasa negara ini setelah kembali ke rumah. Tidak, aku akan mengucapkan terima kasih, tetapi tidak masalah jika aku meminta seseorang untuk menerjemahkannya. Setelah melakukan berbagai hal dengan mereka, aku memahami beberapa hal. Pertama-tama, karena aku pikir aku tampaknya dianggap sebagai seorang anak atau lebih tepatnya tidak dalam arti bahwa aku masih di bawah umur tetapi aku berusia sekitar 10 hingga 12 tahun. Tidak apa-apa, akan lebih mudah jadi aku akan melepaskannya. Nah, Colette Chen berumur 8 tahun. Bukankah seharusnya aku membiarkan usia 12 tahun berlalu? Dan mungkin itu adalah kebiasaan di sekitar sini, tetapi wajar jika yatim piatu dan anak-anak terlantar diasuh oleh seseorang, dibesarkan, dan menjadi anak di rumah itu. Tidak jarang mereka menikahkan anak dari rumah setelah menjadi dewasa diberkati dengan menjadi orang tua dan anak sejati oleh semua orang. Tentu saja, tampaknya sebagian besar biasanya akan menikahi rumah tangga lain dan membayar wali mereka seperti yang dilakukan orang tua. Pertama-tama, ini adalah desa kecil sehingga semua penduduk desa tampak seperti keluarga. Jadi apa maksudnya itu? Tampaknya, jika seorang yatim piatu atau orang tak dikenal dijemput, tanpa mengirimnya ke kantor pemerintah, kamu dapat merawat mereka apa adanya. Mereka tetap ditinggalkan jadi jangan repot-repot mencari orang tua seperti itu. Oh, jadi itu sebabnya para orang tua di sini terlihat begitu tenang saat mereka merawatku. Baiklah, aku akan segera pergi. Jadi kenapa kamu repot-repot menjelaskannya selama setengah hari, Colette Chen? Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengikis tanah dan menggambar banyak hal yang terlihat seperti pohon keluarga dengan sebatang kayu dan kemudian menunjuknya. Apa yang harus kamu jelaskan sekarang? Anak perempuan angkat menikahi anak kandung mereka di rumah sebelah sana, dan rumah di sana memiliki seorang anak angkat dan seorang anak kandung yang merawat orang tua mereka. Tidak, mengapa kamu menatapku? Aku terganggu oleh tekanan Colette Chen, tetapi aku menghabiskan beberapa hari bersantai sambil membantu pekerjaan rumah. Memasak menggunakan kompor tanpa bumbu fermentasi memberi aku kesulitan besar tetapi aku telah membantu ibu aku memasak sejak sekolah dasar dan sekolah menengah, sebagian besar terserah aku sehingga aku memiliki kehidupan yang penuh pengalaman dan dapat membuat sesuatu sesuai. Hasilnya sangat populer, istri El Nelson mengerang, Gununu. Sebaliknya, memotong kayu bakar sangat buruk. Tidak, apakah memotong pekerjaan rumah kayu bakar? Bukankah itu bagian dari pekerjaan sang ayah? Oh, Elinesan dan Colette Chen bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan bagian dari itu adalah menyiapkan kayu bakar, begitu. Kapak itu berat. Kapak sulit digunakan. Meleset saat aku mengayun ke bawah. Setelah kapak menggigit kayu bakar, kapak yang menempel pada kayu bakar terlalu berat untuk diangkat dan dibanting kembali. Saat melakukan itu kulit telapak tangan aku terkelupas, otot, sesak nafas, pinggang. Segera, aku ditandai. Mengapa rusak setelah beberapa pukulan, Colette Chen? Keesokan harinya, aku pergi mencari sayuran liar bersama Colette Chen. Pergi ke hutan membawa keranjang di punggungku. Oh, hanya aku yang membawanya. Karena tidak mungkin kita akan menemukan 2 keranjang senilai, aku akan membawanya untuk memudahkan pasukan utama Colette Chen bergerak. Ya, itu sangat logis. Apakah ini hutan tempat aku berkeliaran? Begitu, jadi Colette Chen menemukanku di sini?
Lalu, aku akan mencoba yang terbaik dalam pencarian untuk meminta maaf karena mengacaukan pertemuan hari itu. Colette Chen menunjukkan contoh jenis sayuran yang kami cari, jadi tidak apa-apa. Meskipun aku antusias, tampaknya ada bakat untuk mencari di mana sayuran liar tumbuh. Aku hanya dapat menemukannya ketika aku melihat di tempat yang diinstruksikan oleh Colette, tetapi tidak sama sekali jika aku mencarinya sendiri. Baiklah, aku tidak melakukan ini untuk belajar, jika aku bisa membantu Colette Chen. Ketika sayuran liar dalam keranjang terisi sekitar sepertiga, Colette Chen tiba-tiba berhenti. Dia memiliki kulit yang buruk ketika aku menoleh. Dia menyuruhku melepas keranjang dengan gerakan. Meski berpikir itu aneh, aku melepas keranjang seperti yang diinstruksikan dan Colette Chen perlahan kembali dan berbisik kepadaku. Keru, korore, marutousu. Ya, itu salah satu kata yang aku pelajari setelah diulang berkali-kali sebelum kami berangkat. Tidak, aku berhenti belajar bahasa mereka tetapi hanya pada tingkat percakapan normal. Aku belajar beberapa kata sederhana. Ya, tidak, air, makanan, lapar, beri aku, itu kata-kata yang sangat penting dan esensial. Dan sekarang itulah kata yang digunakan ketika binatang berbahaya muncul, itu serius. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa binatang berbahaya jarang muncul di sekitar sini, itu pasti arti dari gambar yang kamu gambar di tanah. Apa? Jarang keluar, juga berarti, kadang keluar, begitu? Menurunkan keranjang dengan lembut dan kami kembali ke arah di mana kami datang dengan tenang. Keranjang itu mungkin akan ditemukan di kemudian hari setelah bahaya hilang. Akankah penduduk desa memburu binatang atau akankah mereka mencegah anak-anak mendekati hutan sampai mereka pergi? Tidak mungkin berbisnis, MOU. Aku bertanya-tanya apakah sekeranjang sayuran liar yang dikumpulkan dengan rasa sakit yang hebat akan menjadi tidak berguna pada saat itu. Ini mungkin tidak akan menjadi produk kering yang baik. Catatan TN, aku bisa menerjemahkan MOU ke ya ampun tapi aku tidak untuk kawaii. Juga jika kamu lupa dia mengira dia ada di negara dunia ketiga jadi berkumpul adalah bisnis. Nah, hidup itu lebih penting daripada beberapa sayuran liar. Haruskah kita perlahan dan diam-diam melarikan diri, tunggu, angin, sebelumnya bertiup? Kita beruntung menghadapi angin, tunggu, bukankah seburuk ini? Aku tidak berpikir bahkan jika gadis super yang luar biasa Colette Chen akan memperhatikan seekor binatang sebelum dia memperhatikannya. Bukankah kita sudah didirikan? Maka aku hanya bisa berharap sisi lain penuh dan tidak akan berburu sekarang, mengikuti mangsa lain, mungkin vegetarian. Tidak, kemungkinan kecil. Lalu mengapa mereka belum menyerang? Pikirkan, gemuruh komputer trivia aku. Ya, aku mengerti. 3 kemungkinan. 1. Perlahan mengelilingi untuk menahan sepenuhnya. Apakah itu perlu ketika lawannya adalah anak-anak dengan kaki lamban? 2. Menikmati mengejek kami, bermain-main. Maka tidakkah mereka muncul menikmati menakut-nakuti kita? Ketiga, tahap latihan untuk mengajari anak-anak cara berburu. Tidak ada kekhawatiran untuk melarikan diri karena langkah kaki mereka yang lambat. Tidak ada kekhawatiran bahwa anak-anak mereka akan terluka secara tidak terduga oleh serangan balik, mangsa yang ideal. Begitulah, idealnya bukan, gadis manusia. Ini adalah rahasia bahwa seorang gadis yang tidak bisa disebut, anak, tercampur. Meskipun ini hanya tebakan, kemungkinan monster mendekat tinggi. Bagaimana cara melarikan diri dengan aman? Mengulur waktu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari 2 anak yang belum kembali pada malam hari? Mencari di hutan di malam yang gelap? Selain orang tua, penduduk desa mungkin tidak akan menerima bahaya seperti itu. Selain itu, mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat sekilas sesuatu bergerak melalui celah di pepohonan. Banyak. Satu benda seperti serigala dan beberapa yang jauh lebih kecil. Seperti yang diharapkan? Bisakah tipe itu memanjat pohon? Sepertinya tidak mungkin untuk naik jika tidak ada cabang di posisi rendah. Mereka akan segera datang. Pohon yang bagus, mau bagaimana lagi? Colette. Tampaknya tidak ada cabang yang cukup rendah sehingga binatang itu bisa memanjat,
jadi menemukan pohon yang tampaknya dapat dengan mudah menopang berat tubuh Colette. Dia meraih tangan Colette dan dengan paksa menariknya. Menempatkan tangannya di bawah ketiak dan mengangkatnya dan mendorongnya ke pohon. Mitsuha. Setelah memastikan bahwa dia berpegangan pada pohon, sambil mengabaikan Colette yang berteriak, dia melepaskannya dan meletakkan tangannya di bawah sepatu Colette lalu mendorongnya ke atas. Colette menebak maksud Mitsuha dan buru-buru menggerakkan kedua tangannya untuk memanjat ke pohon dan mencengkeram dahan tempat dia tiba dan menarik tubuhnya. Mitsuha. Colette dengan putus asa menjangkau Mitsuha, tapi Mitsuha tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak pandai memanjat pohon. Pohon itu sepertinya akan patah dengan 2 orang. Nah, selamat tinggal, jaga dirimu. Mungkin binatang itu berpikir bahwa mereka telah menyerah, mereka menampakkan diri dan perlahan muncul. Seperti yang aku lihat sebelumnya, 1 terlihat seperti orang dewasa dan 3 tampak seperti anak-anak. Karena mereka seperti serigala, apakah boleh menyebut mereka, serigala, dan anak serigala? Aku mengambil cabang pohon di kakiku dan melemparkannya ke serigala untuk menarik perhatian pada diriku sendiri. Tentu saja tidak mengenai mereka, tapi niat untuk menyerang telah ditularkan, geraman muncul dan Mitsuha melotot. Baiklah, dengan ini aku naik peringkat dari mangsa tak berdaya, menjadi mangsa yang tahan. Untuk menarik musuh, dapatkan kebencian mereka. Sebisa mungkin, sejauh mungkin. Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha. Meninggalkan Colette yang berteriak putus asa, dia lari dengan sekuat tenaga. Haa. Pagi hari Mitsuha cepat karena banyak hal yang harus dia lakukan. Stamina Mitsuha juga cepat habis karena banyak hal yang tidak dilakukannya. Seperti penampilannya Mitsuha yang tidak memiliki banyak kekuatan fisik, satu-satunya saat dia berolahraga di luar olahraga di sekolah adalah ketika kakak laki-lakinya mengundangnya ke permainan airsoft. Refleksnya tidak buruk, tapi dia tidak bisa mengikuti. Ada pijakan yang buruk juga, serigala itu tampak tidak serius sama sekali dan telah menutup jarak dalam sekejap mata. Hanya induknya. Anak-anaknya tidak dapat memanjat pohon. Induknya juga keluar tetapi untuk berjaga-jaga sebelum terbunuh, entah bagaimana aku harus mendapatkan salah satu kakinya. Aku sudah menyerah pada diri aku sendiri. Yang tersisa hanyalah melindungi Colette. Mitsuha menginjak kakinya karena kelelahan dan terjatuh, menabrak pohon besar di dekatnya. Serigala yang memperlihatkan taringnya mendekat dan melompat. Aku tidak ingin mati. Colette-chan, ayah, ibu. Taring serigala mendekat. Di ambang kematian, berbagai hal melayang dan mengalir di benak Mitsuha. Senyuman Colette, sosok orang tuanya, dan orang yang menyebut 2 tahun lebih muda itu manis dan mengajarinya berbagai hal. Kakak yang lembut, dapat diandalkan dan sedikit, tidak terlalu kutu buku, dan tercinta. Mungkin dia suka mengutip kalimat dalam novel? Penampilan puas yang dia dapatkan setiap kali dia menemukan waktu yang tepat untuk mengutip agak menjengkelkan. Aku ingin tahu apa yang akan saudara kutip pada saat seperti ini. Mitsuha berteriak dengan suara keras di akhir. Onichan. Dan Mitsuha menghilang. Serigala yang berguling kesakitan setelah menabrak pohon besar akhirnya bangkit kembali dan berdiri dengan tatapan heran. Kamu tahu, aku terkejut Imoto Shite tidak mengambil ini.